Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Bu. pagi, Pagi, Bu. Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu membaca dan memahami isi serta pesan pokok surat Al-Imran ayat 64. Kemudian, kalian dapat menjelaskan konsep toleransi dalam Islam berdasarkan pemahaman terhadap kedua ayat tersebut. Selanjutnya, kalian mampu membuat poster kreatif yang menggambarkan pesan toleransi beragama sebagai hasil proyek. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu ya, apa yang kalian ketahui tentang toleransi? Saling menghargai. Saling menghargai perbedaan. Iya, betul. Bagaimana cara kita menghormati ketika adanya perbedaan agama di sekitar kita? Coba ada yang tahu? Ya, Tidak mengganggu, Bu. Tidak mengganggu ibadah orang lain. toleransi berhubungan dengan apa yang akan kita bahas, yaitu tentang Quran Surat Al-Imran ya. Nah, di sini ada Quran Surat Al-Imran ayat 64. Coba ada yang mau membacakan? Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'allaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallahi wa la nusyrika bih syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang bersamaan antara kami dengan dan kamu, yaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun. Dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Kemudian, jika mereka ahli kitab itu berpaling atau enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Pak Pin. Dari surat Al-Imran itu terdapat pesan pokok di dalamnya. Pertama, itu adalah larangan menyekutukan Allah. Apa sih menyekutukan Allah? Ada yang tahu? Menyembah selain Allah. Ya, betul sekali. Jika kita menyekutukan Allah, yaitu menjadikan makhluk Allah sebagai sembahan atau Tuhan. Nah, yang kedua yaitu pesan pokok dalam Quran Surat Al-Imran, yaitu tentang persamaan atau yang disebut dengan kalimatun sawa. Ada yang pernah mendengar itu kalimatun sawa itu apa? Tidak tahu, Ibu. Oke, Ibu jelaskan ya. Di sini kalimatun sawa atau persamaan yaitu berperilaku santun. Contohnya apa? Kita itu harus berperilaku atau bertutur kata yang baik. Nah, kemudian kita sebagai agama Islam harus bisa mengatasi masalah melalui apa? Melalui dialog, melalui diskusi, dan musyawarah. Itu pesan pokok yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Imran. Lanjut ya, ketika kita sudah menghargai orang lain, kemudian menghormati orang lain, apakah menurut kalian indah tidak? Indah, Bu. Ya, karena kalau kita menghargai atau menghormati akan timbulnya Kerukunan. Nah, jadi toleransi itu menganggap orang lain penting, tidak meremehkan ya, tidak meremehkan orang lain ya. Ketika adanya perbedaan agama, kita harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Setelah itu ada lagi toleransi berpendapat. Ketika kita berdiskusi dengan teman ataupun dengan sesama, meskipun tidak sependapat dengan orang tersebut, tapi kita harus tetap menghormati pendapat
orang Lain. lain. Nah, di sini di dalam toleransi berpendapat kita tidak boleh Memaksakan merasa menang kehendak. sendiri. Dari pesan pokok Quran surat Al-Imran, itu ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak sampai sini atau kita lanjut lagi ke surat Al-Baqarah? Nah, kita bahas Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Feli, coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Terima kasih Feli. Pesan pokok surat Al-Baqarah di sini pertama apa? Tidak ada paksaan dalam keyakinan. Tidak memaksakan memeluk agama Islam, Bu. Iya, betul sekali Risma. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu kita itu jangan memaksa agama lain ikut ke agama Islam. Nah, makanya kita harus menghormati keyakinan mereka. Setelah itu pesan pokoknya yang kedua apa? Berpegang teguh. Teguh pada agama. Pada Ya. agama Allah. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Berpegang teguh pada agama Allah itu kita harus yakin kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Betul sekali. Kita seorang muslim itu harus bersungguh-sungguh meyakini kebenaran agama Allah. Tetap berpegang teguh pada agama Allah, pasti kita akan apa? Akan selamat ya anak-anak. Ya, Bu. Iya, Bu. Dan terus menguatkan keimanan yang dibuktikan dengan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Perbuatan. Arti dari Iman. betul sekali anak-anak. Nah, untuk menyemangati kalian belajar, Ibu mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Nah, Semangat. Nah, lanjut lagi ya. Di sini ada cara membangun toleransi yang tadi sudah kita bahas dengan saling menghargai. Menghargai apa? Menghargai Keberagaman tanpa meninggikan diri sendiri di atas orang. lain. Kemudian itu empati. Ketika teman kita ada yang kesusahan ataupun ada yang sakit, kita harus mempunyai rasa empati. Ya, kita harus menolongnya, kita juga harus membantu teman kita. Kemudian ada lagi di sini cara membangun toleransi yaitu dengan diskusi yang sehat. Yang terakhir yaitu bersikap terbuka atau memahami dan menghargai keberagaman sebagai aset bersama. Ada pula manfaat toleransi. Coba ada yang tahu, boleh? Membuat hidup lebih damai dan rukun. Mencegah konflik, Bu, dan perpecahan di lingkungan sosial. Betul sekali. Dan yang terakhir apa? Membangun masyarakat yang saling menghargai dan menghormati, Bu. Nah, setelah itu Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video pembelajaran. Ibu mau ada yang memberikan penjelasan dari apa yang video kalian lihat. Harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang itu tuh? Buka gerbangnya. Sini, kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadzul Mudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Ini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat.
Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Nah, anak-anak, kalian sudah lihat video pembelajaran tadi? Sudah, Bu. Bu. Ibu mau coba kalian simpulkan dari apa yang telah kalian lihat dan dengar. Coba ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Silahkan, Iim. kita sebagai warga Indonesia harus berpegang pada Pancasila Bu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda, tapi tetap satu jua begitu Bu mungkin ya. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, dari video pembelajaran tersebut bisa disimpulkan ya bahwasannya ada agama yang berbeda, namun kita harus bisa menghargai. Nah, di situ adalah contoh dari cara apa? Cara bertoleransi. Selanjutnya, Ibu ada tugas kelompok anak-anak. Di sini Ibu akan membagi 4 kelompok ya. Nanti dari 4 kelompok tersebut ada perwakilan ketua kelompoknya atau mempresentasikan tugasnya. Yang pertama, buatlah suatu poster dengan materi pesan pokok Quran Surat Al-Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 melalui aplikasi Canva bersama kelompok kalian. Kemudian yang kedua, buatlah poster kalian dengan kriteria menarik, pesan jelas, relevan dengan ayat. Yang ketiga, presentasikan hasil desain poster kalian di depan kelas secara bergantian. Sudah selesaikah tugasnya anak-anak? Sudah, Sudah. Bu. Siapa yang mempresentasikan? Yuyu, Yusuf, Titin, atau siapa? Di penerapan hidup damai dalam kebersamaan itu, yang pertama bersikap santun dan toleransi, kedua menghargai kepercayaan orang lain, ketiganya tidak menyekutukan Allah, dan keempatnya tidak memaksakan agama, kelimanya berdiskusi dan bermusyawarah, dan yang terakhir tidak mencari kesalahan orang lain. Kita simpulkan ya anak-anak, bahwasanya kita sebagai umat muslim harus memiliki sikap di antaranya. Pertama, menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. Kemudian, sebagai muslim yang baik, kita harus menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Kemudian ketiga, kita harus berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah dengan baik untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, kita juga harus setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita harus memiliki sikap kesadaran dan kejujuran. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu mau tanya apakah kalian sudah paham apa yang tadi dijelaskan? Paham, Bu. Ya Allah, Bu. Sudah, Bu. Kita tutup dengan doa ya anak-anak, dengan berdoa bersama-sama. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.